Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grego Sulpulugi dari kelas KAP 181, Kampus Cabang Universitas Tekong Ungaran. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keamanan dari jaringan wireless, ditujukan untuk penilaian dari mata kuliah keamanan sistem informasi. Berikut materinya. Yang pertama, ada pengertian dari Wi-Fi. Wi-Fi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu sebuah media penghantar komunikasi data tanpa kabel yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Teknologi wireless dalam kurung tanpa kabel atau nirkabel saat ini berkembang sangat pesat dengan hadirnya perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Contohnya seperti komputer, laptop, telepon seluler, dan smartphone yang mendominasi pemakaian dari teknologi wireless. Selanjutnya, cara kerja dari jaringan wireless. Dengan adanya teknologi wireless, seseorang dapat bergerak atau beraktivitas kemanapun dan dimanapun untuk melakukan komunikasi data. Di sini cara kerja dari jaringan wireless, saya sebutkan ada dua. Yang pertama, adaptor wireless komputer yang bertugas menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan dalam kurung memancarkan menggunakan antena. Yang kedua, router wireless bertugas menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet koneksi kabel Ethernet dan terhubung ke komputer penerima. Pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama, sinyal radio dalam kurung radio signal. Yang kedua, ada format data atau data format. Yang ketiga, struktur jaringan atau dalam kurung network structure. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Selanjutnya, mode dari jaringan wireless. Yang pertama ada ad hoc. Sistem ad hoc bisa disebut dengan sistem peer-to-peer. Dalam arti, satu komputer dihubungkan ke satu komputer dengan saling mengenal SSID. Bila digambarkan, mungkin lebih mudah membayangkan sistem direct connection dari satu komputer ke komputer dengan menggunakan twist pair kabel tanpa perangkat hub. Komputer dengan perangkat Wi-Fi dapat langsung terhubung tanpa alat yang disebut access point mode. Pada sistem ad hoc tidak lagi mengenal sistem sentral dalam kurung yang biasanya difungsikan pada access point. Sistem ad hoc hanya memerlukan satu buah komputer yang memiliki nama SSID atau sederhananya nama sebuah network pada sebuah card atau komputer. Yang kedua, ada infrastruktur. Sistem infrastruktur membutuhkan sebuah perangkat, yaitu access point. Bila menggunakan jenis wireless network dengan perangkat PCI card. Access point di sini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan dalam kurung network. Selanjutnya, ada kelebihan dari jaringan wireless. Yang pertama, kemudahan akses. Yang kedua, tanpa kabel, praktis dan efisien. Yang ketiga, dapat digunakan selama 24 jam dalam 7 hari. Yang keempat, seminggu tanpa pulsa telepon. Yang kelima,
koneksi internet ke backbone internasional dan koneksi ke Indonesia Internet Exchange dalam kurung IEX. Kemudian kekurangan dari jaringan wireless. Yang pertama, biaya peralatan mahal. Kemudian, yang kedua, delay yang sangat besar. Yang ketiga, kesulitan karena masalah propagasi radio. Yang keempat, kapasitas jaringan kecil karena keterbatasan. Yang kelima, spektrum dalam kurung pita frekuensi yang tidak dapat diperlebar. Kemudian yang terakhir, keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin. Kemudian ada kelemahan dari jaringan wireless. Secara umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Saat ini perkembangan teknologi wireless sangat signifikan sejalan dengan kebutuhan sistem informasi yang berbasis mobile. Banyak penyedia jasa wireless seperti hotspot komersil, ISP, warnet, kampus-kampus, maupun perkantoran sudah mulai memanfaatkan jaringan wireless pada jaringan masing-masing. Tetapi sangat sedikit yang memperhatikan keamanan komunikasi data pada jaringan wireless tersebut. Kemudian ada solusi dari keamanan jaringan wireless. Di sini saya paparkan beberapa agar jaringan wireless kita tetap aman dan mencegah dari malware dan lain sebagainya. Yang pertama, menyembunyikan SSID. Yang kedua, memasang VPN dan firewall. Yang ketiga, menggunakan enkripsi. Yang keempat, ganti password administrator standar. Yang kelima, matikan API saat tidak dipakai. Yang keenam, ubah default SSID. Sedikit penjelasan mengenai WEP, Word Equivalent Privacy, atau CERT-K, adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel, disebut juga dengan CERT-K Authentication. CERT-K Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun akses point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan akses point ke klien dengan yang memasukkan klien untuk autentikasi menuju akses point. Kemudian ada WPA dalam kurung Wi-Fi Protected Access atau disebut juga dengan Pre-CERT-K, adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA/PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, akses point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasikannya juga cukup sederhana. Kemudian yang terakhir ada MAC filtering. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.